Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 kelas A program komputer akan mempresentasikan hasil final project untuk mata kuliah program komputer kami bertemakan kesehatan dengan judul petani, yaitu peduli, tanggap, vaksinasi. Merupakan suatu aplikasi vaksinasi untuk masyarakat Surabaya. Di video kali ini, kami akan memaparkan latar belakang, algoritma dan penjelasan sintaks, dan juga demo program aplikasi petani. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Krisna Ditya dengan NRP 506201033. Perkenalkan, nama saya Madi Dwi Ananta dengan NRP 50062010552. Perkenalkan, nama saya Agita Pramestiani Gita Suryadi dengan NRP 50062011093. Untuk pertama-tama, kami akan memaparkan latar belakang mengenai aplikasi kami. Wabah penyakit COVID-19 hingga saat ini, Juni 2021, telah memakan lebih dari 178 juta jiwa orang terkonfirmasi positif dari 219 negara dan mengakibatkan lebih dari 3,8 juta orang meninggal dunia. Salah satu langkah pencegahan COVID secara efektif terhadap COVID-19 adalah melalui vaksinasi COVID-19. Terhitung target total vaksinasi oleh pemerintah Indonesia sejumlah 181 juta dalam waktu 15 bulan. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan pelayanan kesehatan untuk mempercepat penuntasan vaksinasi. Petani hadir sebagai suatu program inovasi digitalisasi dalam registrasi vaksinasi yang dapat secara langsung mengakses seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Diharapkan dengan hadirnya petani, dapat mendorong kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat Surabaya dalam bersama dengan pemerintah, menyukseskan program vaksinasi COVID-19 demi keberlangsungan hidup bangsa yang terbebas dari wabah penyakit. Berikut adalah algoritma yang digunakan dalam aplikasi kami. Pertama-tama adalah algoritma halaman utama. Halaman utama adalah suatu halaman untuk pertama-tama kita login ke aplikasi petani. Dalam halaman utama terdapat 3 pilihan, yaitu sign up, login, dan juga forgot password. Untuk pengguna baru, pertama-tama dapat menggunakan fitur sign up untuk meregistrasikan diri mereka masing-masing. Setelah mereka meregistrasikan diri mereka dapat langsung login, maupun jika mereka melupakan sandi mereka dapat menggunakan fitur forgot password. Setelah berhasil login, pengguna akan didireksikan ke menu utama. Pada menu utama, terdapat 3 sub menu utama lagi, yaitu COVID Quiz, registrasi vaksin, dan seputar COVID. Pengguna juga dapat logout jika telah selesai menggunakan aplikasi, dan juga pengguna dapat mengubah profil mereka sesuai dengan keinginan mereka di menu My Profile. Untuk selanjutnya, ada algoritma registrasi vaksin. Dalam registrasi vaksin, pengguna dapat mula-mula diberikan 3 opsi, yaitu dapat melihat syarat vaksin, yang kemudian akan dialihkan ke web, dan juga dapat daftar sekarang yang akan kemudian dialihkan ke pendaftaran, dan juga dapat kembali ke menu utama kemudian untuk menggunakan fitur lainnya. Jika pengguna memilih daftar sekarang, pengguna akan dimunculkan suatu user form untuk mengisikan data mereka. Jika mereka sudah selesai mengisi data mereka, data kemudian dapat mereka simpan, lalu akan diproses dan juga akan muncul user form konfirmasi. Dalam user form konfirmasi, terdapat checkbox yang harus pengguna centang 7 agar dapat melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu proses mengirim surat ke email dan juga selesai pendaftaran. Pengguna juga dapat mengecek lokasi vaksin mereka dengan menggunakan tombol cek lokasi yang akan dialihkan ke menu Google Maps. Kemudian, setelah pengguna selesai registrasi atau pengguna membatalkan, pengguna akan dialihkan ke menu utama dan juga akan dapat melanjutkan menggunakan fitur lainnya maupun logout. Oke, jadi selanjutnya di sini ada algoritma seputar COVID. Nah, pada menu seputar COVID ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu video, berita, dan juga artikel. Pada bagian video, terdapat 8 buah video edukasi mengenai COVID-19 yang dapat diputar. Kemudian pada bagian artikel terdapat 21 buah artikel mengenai COVID-19 yang dapat ditampilkan dan terhubung ke website resmi Halodoc. Dan yang terakhir, pada bagian berita, terdapat sekitar 20 berita mengenai COVID-19 yang dapat ditampilkan dan terhubung ke website resmi berita. Kemudian jika pengguna sudah selesai, bisa menekan tombol kembali untuk kembali ke menu utama.
Dan setelah itu bisa melakukan logout akun untuk keluar dari akun aplikasi petani. Baik, selanjutnya ada algoritma untuk COVID Quiz. Itu pada halaman COVID Quiz terdapat 3 tombol, yaitu tombol petunjuk, kemudian tombol start quiz, dan yang terakhir adalah tombol kembali, yang fungsinya nanti adalah untuk kembali ke halaman menu utama yang dapat digunakan untuk logout. Kemudian untuk tombol petunjuk, ketika dipencet maka akan menampilkan petunjuk untuk cara menjalankan kuisnya, yaitu dengan cara menjawab jawaban yang benar, dan kemudian akan kembali lagi ke halaman COVID Quiz. Selanjutnya tombol start quiz, jika dipencet maka akan secara otomatis tersambung ke soal nomor 1, yang mana soal nomor 1 tersebut terdapat 3 pilihan jawaban dan 1 tombol kembali. Apabila dipencet tombol kembali maka akan otomatis terakumulasi skornya sesuai dengan jumlah jawaban yang benar, dan kemudian akan berlanjut ke halaman selesai kuis. Apabila pengguna menjawab jawaban benar ataupun salah, maka akan langsung dilanjutkan secara otomatis ke soal nomor 2, yaitu dengan menggunakan timer selama 5 detik. Kemudian pada soal nomor 2 juga sama, yaitu terdapat 3 pilihan jawaban dan 1 tombol kembali. Apabila menjawab benar maupun salah akan langsung dilanjutkan ke soal nomor 3, dan begitu seterusnya hingga soal nomor 5. Sehingga pada soal nomor 5, apabila menjawab benar maupun salah, maka pada akhirnya akan dikalkulasikan skornya tergantung sesuai dengan berapa banyak jawaban yang benar yang telah dijawab, dan kemudian akan berlanjut ke halaman selesai kuis dan akan ditampilkan skornya juga. Dan pada halaman selesai kuis terdapat 2 menu, yaitu menu seputar COVID yang berfungsi untuk menambah wawasan dari pengguna nanti, dan yang satunya adalah menu utama yang bisa digunakan untuk logout. Baik, untuk berikutnya kami akan menjelaskan mengenai sintaks-sintaks yang kami gunakan dalam aplikasi kami. Nah, yang pertama-tama ada untuk halaman login. Berikut sintaksnya. Sintaks ini berfungsi untuk mulai login pada halaman awal. Nah, dapat dilihat U dan O di sini merupakan range value dari yang akan nanti kita inputkan untuk username dan passwordnya. Dan juga di sini ada kita menggunakan logika count row count untuk menghitung dia sudah ada berapa banyak teks atau tulisan username dan password yang sudah pernah dimaksudkan. Nah, di sini kita menggunakan pengulangan for untuk mengecek tiap-tiap cells apakah ada yang sama atau tidak ada yang sama. Nah, di sini kita akan sheet2.cells i,1.value. Nah, cells i,1 ini adalah cells yang akan dicek untuk username-nya, dan untuk yang B ini adalah cells yang akan dicek untuk password-nya. Nah, jika memiliki kesamaan dengan yang kita inputkan, maka nanti dia akan menambahkan variabel ini ditambahkan 1. Sementara kalau tidak ada kesamaan, tidak ada penambahan di variabel V ini. Nah, begitu juga sama dengan pada saat kita menginputkan password-nya. Dan kalau misalkan sudah sama 2 kali, yaitu sama di username-nya dan di password-nya, maka akan ditambahkan suatu message box, yaitu selamat datang si pengguna. Nah, dan juga di sini akan tersave atau akan tertulis data-data seperti pada sheet 2.range4 ini adalah data keberapa si pengguna ini terdapat pada database kita. Dan juga di sini ada juga untuk username aktifnya, yaitu untuk di sheet 2.range4 ini adalah username dan passwordnya di K4, dan juga di L4 dan E4 ini adalah untuk memindahkan semua data dia yang pernah diinputkan sebelumnya seperti username dan emailnya. Nah, dan jangan lupa juga untuk let main menu form, yaitu menu user form kita yang utama. Nah, gunanya variabel V dan W tadi adalah untuk jika dia tidak berhasil login atau belum pernah terdaftar sebelumnya atau passwordnya salah. Jadi, kalau misalkan dia tidak mempunyai nilai V atau nilai W, maka dia akan 0. Di sini jika tidak terambahkan, maka dia akan 0. Maka, kalau salah satunya 0, maka yang keluar adalah message box username atau password Anda salah. Kemudian, untuk sign up, di sini juga kita menggunakan text box pada user form untuk memasukkan username yang akan dia gunakan. Nah, di sini
akan langsung username itu ditaruh di sheet 2 dan juga pada yang paling bawahnya, yang berarti paling baru. Seperti yang dapat kita lihat di sini. Di sini kita cek dulu apakah sebelumnya si pengguna telah memasukkan di database. Kalau ada kecocokan, maka dia akan dikeluarkan message box username tidak tersedia. Di sini logikanya kurang lebih sama kayak tadi. Jika ada kesamaan, maka fee akan ditambahkan 1, dan jika tidak ada kesamaan, fee adalah 0. Nah, maka hanya bisa mendaftarkan username yang baru jika fee-nya itu sama dengan 0, yaitu jika tidak ada yang sama. Dan dia akan tertuliskan selamat Anda telah terdaftar setelah menuliskan passwordnya dan username-nya di sheet2.cells di database yang paling baru. Dan juga ada suatu button di sini, load sign out form, untuk memunculkan formulir ini. Untuk selanjutnya, forgot password jika pengguna perlu melupakan passwordnya. Nah, di sini juga menggunakan logika yang kurang lebih, yaitu untuk mengecek apakah username itu telah memasukkan username tersebut sebelumnya. Nah, kalau memang belum terdaftar, yang di mana berarti belum ada kesamaan, maka akan langsung muncul user message box, username Anda belum terdaftar. Nah, dan juga di sini ada juga comment button untuk melanjutkan mengganti passwordnya yang dia lupakan. Jadi untuk forgot password sendiri ini kita menggunakan multi-page, dan untuk multi-page-nya yang awal-awal, yaitu multi-page value sama dengan 0, dapat kita lihat di sini user form activate, itu adalah untuk memasukkan username terlebih dahulu. Dan jika sudah memiliki syarat yaitu tidak ada username-nya sudah terdaftar sebelumnya, maka akan dipindahkan ke multi-page halaman selanjutnya, yaitu untuk mengganti passwordnya. Nah, di sini juga dapat dilihat jika sudah di page kedua, yaitu langsung dapat merubah passwordnya dan akan muncul message box password berhasil diubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menu utama. Di sini terdapat beberapa sintaks yang berfungsi untuk meload ke user form lainnya, seperti yang pertama ada load profile, kemudian load intro vaksin, sama load seputar COVID, dan juga ada load intro COVID quiz. Nah, kemudian dua sintaks lainnya itu yang pertama ada user form activate. Di sini berfungsi untuk menampilkan nama profile pada label menu utama. Jika belum menginput nama, maka akan terisi sebagai my profile aja. Tapi jika nantinya sudah terisi nama, maka akan my profile itu akan terganti menjadi namanya yang diinputkan tersebut. Kemudian selanjutnya di sini ada sintaks label 9_click. Di sini berfungsi untuk logout aplikasi dan meng-clear database pembantu. Jadi di sini ketika pengguna aplikasi sudah selesai menggunakan aplikasi, kemudian sudah mengklik tombol logout, maka otomatis data-data yang terdapat di sheet 1 sampai dengan sheet 2 di sintaks tersebut itu otomatis akan terhapus. Kemudian selanjutnya di sini ada my profile. Jadi nanti pada menu utama di pojok kiri atas itu terdapat menu my profile yang dapat mengganti username pengguna seperti sebelumnya yang telah saya jelaskan dengan suatu username baru pada menu my profile. Menggunakan suatu input box A menggunakan sintaks pertama yang di atas ini. Nah, kemudian nantinya username baru yang diisi di input box A ini akan disimpan dengan bantuan sheet2.range J4. Kemudian nanti dari kotak J4 itu akan dipindahkan kembali ke database awal dan ke textbox 1, yaitu textbox username. Kemudian untuk sintaks yang kedua, di sini selain dapat mengganti username, pada menu My Profile ini juga pengguna bisa mengganti nama dan juga email dengan memunculkan textbox. Yaitu jika menggunakan sintaks yang kedua ini, maka pada data pada textbox itu akan dipindahkan ke suatu variabel B dan kemudian dipindahkan ke sheet 2. Kemudian dibutuhkan satu variabel lagi, yaitu suatu variabel X untuk menentukan letak baris database yang baru diinputkan tersebut, dan kemudian database itu akan dipindahkan ke baris database tersebut, sehingga nantinya textbox 2 itu akan terisikan sesuai dengan nama database yang baru diinputkan pada sheet 2 range L4. Oke. Selanjutnya di sini pada menu My Profile juga bisa berfungsi untuk mengganti password dengan menggunakan input box F. Nah, kemudian di dalam sintaks ini juga terdapat variabel X yang digunakan untuk melacak database yang sesuai. Kemudian nantinya juga akan terbagi menjadi dua kondisi di sini. Kondisi pertama, jika input box F sesuai dengan database password lama, yaitu sesuai dengan sheet 2 range ke-4, maka akan muncul input box E untuk meminta password baru, kemudian database password lama itu nantinya akan terganti dengan yang baru. Apabila input box
F tidak sesuai dengan password lama, maka akan muncul message box bahwa passwordnya tidak sesuai. Kemudian selanjutnya di sini terdapat sintaks yang berfungsi untuk pada saat pengguna membatalkan penggantian profil mereka. Dan yang terakhir di sini ada sintaks user form activate, di mana di sini berfungsi untuk mengisi text box my profile secara otomatis ketika user form sudah aktif. Jadi sintaks ini juga menggunakan kolom bantuan. Jika kolom tersebut belum terisikan suatu data dari user form, maka text box itu akan berisikan tulisan my profile. Namun jika data sudah terisikan atau telah diganti, maka nantinya text box terkait akan otomatis tergantikan oleh data yang telah diganti tersebut. Nah, kemudian sama halnya dengan menginputkan email, jadi di sini jika pengguna belum memasukkan data, maka pada text box 3 itu akan terdapat tulisan silakan masukkan email Anda. Namun jika text box 3 sudah terisi, maka isi dari text box 3 itu akan terganti dengan data yang baru. Selanjutnya di sini terdapat menu COVID Quiz. Jadi di menu COVID Quiz ini juga terdapat beberapa sintaks untuk meload ke user form lainnya, seperti load soal quiz 1, kemudian load main menu form, kemudian load petunjuk kuis, dan juga di sini juga terdapat sintaks yang berfungsi ketika pengguna menjawab jawaban benar maupun jawaban salah. Jadi yang pertama di sini ada label 1_click. Jadi di sini berfungsi untuk ketika menjawab benar pada timer itu akan otomatis bekerja. Jadi di sini terdapat start timer yang fungsinya itu akan beriringan dengan nantinya load jawaban benar 1. Jadi ketika jawaban benar 1 ya sudah muncul, maka nanti timer yang ada itu akan otomatis juga akan bekerja gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada label 3_click. Di sini juga berfungsi ketika menjawab salah maka timer akan otomatis bekerja juga. Jadi sama seperti yang di atasnya. Ini untuk saat jawaban salah. Kemudian selanjutnya di sini di kanan terdapat sintaks untuk soal nomor 5 atau nomor akhir. Jadi ketika sintaks ini bekerja, maka ketika pengguna menjawab benar pada soal terakhir, maka akan membuka user form selesai kuis. Jadi nanti ketika sudah selesai menjawab, maka akan langsung keload menu selesai kuisnya. Kemudian setelah itu di sini ada label 1_click, di mana di sini juga berfungsi ketika menjawab salah pada soal terakhir, maka akan meload menu selesai kuisnya. Nah, kemudian di sini terdapat label 2_click yang berfungsi ketika memencet tombol kembali ketika kuis, maka message box itu akan muncul untuk mengkonfirmasi jika ingin keluar aplikasi. Kemudian selanjutnya di sini terdapat 2 sintaks lagi dan 1 sintaks. Jadi yang pertama di sini sintaksnya untuk menghitung mundur waktu pada user form pada saat jawaban benar, dan juga di sebelah kanannya adalah pada saat menjawab salah. Jadi ketika menjawab benar ini di sini terdapat 2 function, yaitu do event sama go to. Dimana kalau fungsi do event sendiri itu adalah untuk menjalankan sintaks di atasnya. Kemudian untuk sintaks go to ini pada saat label 1.caption itu bernilai lebih dari 0, atau maksudnya itu di sini ketika waktu sudah kan waktu itu berjalan dari 5 sampai 0. Jadi ketika waktu sudah berjalan, maka nanti akan kembali ke ulang itu, yaitu label 1.caption sama dengan sheet 2 range d1.value. Kemudian di sini juga saat sudah timernya sudah menunjukkan 0, maka di sini akan terdapat penambahan poin. Jadi jika pengguna itu menjawab benar, maka akan mendapatkan poin sebesar 20. Nah, kemudian selanjutnya di sebelah kanan sini, ini adalah berfungsi untuk menghitung mundur waktu pada user form jawaban salah, sehingga tidak ada penambahan skor seperti pada jawaban benar. Jadi sebetulnya sama aja, cuma di sini tidak ada penambahan poin, yaitu yang dideklarasikan sebagai variabel B. Nah, kemudian selanjutnya di sini terakhir ada user form _activate. Di sini berfungsi untuk mereset timer menjadi 5 detik setiap kali menjawab soal. Jadi nanti ketika sudah menjawab soal akan ada pembahasan soal yang tampilkan dalam waktu 5 detik. Seperti itu. Selanjutnya, kemudian di sini ada pada saat selesai kuis, di sini terdapat 3 sintaks, yaitu yang pertama label 3_click yang berfungsi untuk meng-clear hasil akumulasi skor serta kembali ke menu utama. Jadi di sini pada saat pengguna sudah selesai, nanti akan load main menu form atau menu awal. Kemudian selanjutnya di sini ada label 2_click. Jadi di sini berfungsi untuk meng-clear hasil akumulasi skor serta membuka menu seputar COVID. Jadi ketika pengguna sudah selesai menekan tombol label 2 gitu, maka akan load seputar COVID atau menu selanjutnya.
Kemudian di sini juga terdapat user form underscore activate. Di sini berfungsi untuk memunculkan hasil akumulasi skor pada label. Kemudian di sini terdapat menu seputar COVID selanjutnya. Jadi di sini terdapat 3 sintaks untuk mengakses multi-page dan juga 2 sintaks lainnya untuk load user form, yaitu untuk load main menu dan 1 sintaks untuk menampilkan user form. Jadi yang pertama 3 sintaks untuk mengakses multi-page yaitu mi.multipage 1.kw sama dengan 0. Ini memiliki fungsi ketika tombol video diklik pada halaman awal seputar COVID, maka akan ditampilkan multipage ke 1. Jika mi.multipage 1.kw sama dengan 2, maka akan ditampilkan multipage yang ketiga yaitu tentang seputar COVID, dan terakhir pada saat mi.multipage 1.kw sama dengan 1, maka akan menggiring pengguna ke halaman ke multipage 2 yaitu ada menu berita. Oke. Kemudian selanjutnya di sini terdapat sintaks load main menu form, yaitu main menu form.show memiliki fungsi ketika pengguna menekan tombol kembali, maka program akan kembali ke menu utama. Dan terakhir yaitu sintaks video2.show load seputar COVID memiliki fungsi untuk menampilkan user form video pada saat gambar video diklik oleh pengguna. Selanjutnya di sini terdapat 2 sintaks dari atas, adalah sintaks untuk mengakses artikel dan juga berita di internet yaitu activeworkbook.follow hyperlink, dan juga terakhir terdapat sintaks untuk memutar video dari Google Drive yaitu mi.webbrowser1.navigate. Baik, selanjutnya pada menu registrasi vaksin terdapat 3 tombol, yaitu tombol pertama untuk melihat syarat melakukan vaksinasi di Indonesia, tombol kedua itu adalah untuk mendaftar vaksinasi, dan yang terakhir adalah tombol kembali. Pada tombol pertama, yaitu pada private sublabel 2_click, itu gunanya adalah untuk melihat syarat vaksinasi yang nantinya akan dihubungkan langsung ke link Halodoc dengan menggunakan sintaks activeworkbook.follow hyperlink. Dan kemudian tombol kedua untuk daftar vaksinasi, itu kita menggunakan sintaks yang label 1_click. Itu awalnya kita mendeklarasikan variabel A itu sebagai nilai dari I4 pada sheet kedua, yang mana nilai tersebut akan menunjukkan baris berapa letak database dari penggunanya. Kemudian kita menggunakan fungsi if di sini yang fungsinya adalah untuk mengecek kolom bantuan pada kolom ketiga dan kolom keempat dari baris A tadi, apakah sudah terisi atau belum. Jika belum terisi, maka akan muncul message box, yaitu silakan lengkapi data Anda di My Profile. Sedangkan jika telah terisi, maka secara otomatis user formnya akan dipindahkan menuju user form pendaftaran, yaitu menggunakan unload me dan load pendaftaran. Selanjutnya, tombol terakhir itu tombol kembali yang gunanya hanya untuk mengunload user form yang ini, dan kemudian akan berlanjut ke kembali ke user form yang ini. Oke, selanjutnya ini adalah user form yang digunakan untuk memasukkan database ke dalam combo box dan ke dalam user form pendaftaran. Jadi kita pada user form ini menggunakan user form _initialize yang fungsinya adalah agar tidak terjadi data double yang masuk ketika digunakan 2 kali. Dan kemudian kita menggunakan fungsi wait di sini yang fungsinya adalah untuk agar kita dapat mengubah-ubah beberapa combo box dalam satu user form saja. Dan kemudian untuk combo box 1 yaitu berisikan tanggal. Untuk tanggalnya sendiri kita menggunakan sintaks for, kita looping dari 1 sampai 31 dan kita munculkan menggunakan add item i. Kemudian untuk combo box 3 kita input secara manual untuk bulannya yaitu pada Januari sampai Desember. Untuk combo box 4 itu berisikan tahun yang kita ambil dengan interval tahun 1900 sampai 2021 menggunakan fungsi for juga. Dan combo box 2 di sini adalah nama-nama dari fastcase yang kita telah masukkan ke dalam combo box-nya. Oke, selanjutnya untuk mengakhiri sintaks wait, kita menggunakan endwait pada akhir dari sintaksnya. Kemudian sintaks command button 2_click itu akan bekerja ketika pengguna mengklik tombol kembali atau batal, yang nantinya akan muncul satu message box, yaitu apakah Anda yakin dan terdapat pilihan yes atau no. Jika pengguna menjawab yes, maka akan secara otomatis di-unload
user form pendaftarannya dan kemudian akan meng-load kembali ke main menu tadi. Baik, selanjutnya ada command button 1_click yang mana sintaks ini akan berfungsi ketika pengguna telah mengklik tombol simpan pada bagian pendaftaran. Awalnya kita mendeklarasikan nilai dari n itu sebagai nilai dari berapa banyak untuk menghitung berapa barisan yang telah diisikan pada sheet keempat, dan kemudian kita deklarasikan kembali A itu sebagai patokan baris keberapa database dari pengguna tersebut, dan kemudian kita menggunakan sintaks if di sini untuk memastikan tiap-tiap dari text box maupun combo box-nya telah terisikan oleh pengguna ketika mendaftar. Dan jika ada kolom yang belum terisikan, maka terdapat akan muncul message box, yaitu silakan lengkapi biodata Anda terlebih dahulu. Dan jika semuanya telah terisikan, maka secara otomatis di sini data-data pada box-box tadi akan dipindahkan menuju database, yaitu pada sheet keempat sesuai dengan kolomnya masing-masing. Kemudian sintaks for di bawah itu digunakan untuk mengecek alamat dari fastcache, itu menggunakan fungsi if juga untuk menyocokkan fastcache dari sheet keempat dan sheet kelima tadi. Dan ketika terdapat sebuah kecocokan, maka alamat fastcache yang terletak pada sheet 5 tadi akan secara otomatis dipindahkan juga ke dalam sheet 4 yang akan berisikan alamat tadi. Dan kemudian secara otomatis akan meng-load user form konfirmasi dan akan meng-unload user form pendaftaran ini juga. Baik, selanjutnya ini adalah sintaks-sintaks yang terletak pada user form konfirmasi. Yang pertama itu ada checkbox 1_click. Itu gunanya adalah untuk memindahkan data-data pada sheet 4 menuju sheet 3, yang mana sheet 3 nanti akan digunakan sebagai format PDF yang berfungsi sebagai surat nanti yang akan dikirimkan ke email penggunanya. Jadi ketika telah dicentang saya setuju, maka secara otomatis data pada sheet 4 akan dipindahkan ke sheet 3. Kemudian ada command button 1_click. Ini fungsinya ketika pengguna telah untuk mengirim email ketika pengguna mengklik tombol simpan, dan secara otomatis akan mengembalikannya ke dalam user form menu. Sintaks ini tidak akan bekerja jika checkbox 1 tadi, jika penggunanya belum mencentang tombol saya setuju, maka akan muncul message box tolong centang saya setuju. Dan kemudian ada private sub label 2_click yang gunanya adalah untuk melihat sekali lagi mengenai syarat-syarat penerima vaksin corona di Indonesia. Jadi di situ terdapat sintaks on error go to yang fungsinya nanti ketika terdapat error maka akan langsung berlanjut untuk meninggalkan sintaksnya. Dan syarat di situ adalah penanda ketika pengguna belum tersambungkan ke koneksi internet, maka nantinya akan terdapat message box yang muncul dengan tulisan maaf Anda harus tersambung dengan internet. Baik, selanjutnya ada private sub command button 2_click. Ini nantinya akan berfungsi ketika penggunanya membatalkan pendaftaran vaksinnya pada user form konfirmasi. Ini secara otomatis database yang telah diinput pada sheet 4 dan sheet 3 nanti akan secara otomatis di-clearkan dengan menggunakan sintaks clear sheet tadi, dan secara otomatis juga akan dipindahkan ke menu utama kembali. Dan selanjutnya private sub command button 3_click. Ini gunanya adalah untuk mengecek tempat vaksin. Jadi ketika pengguna telah mengklik tombol tempat vaksin, akan secara otomatis membuka link Google Maps yang telah dihubungkan sesuai dengan fastcache-nya tadi. Dan di sini menggunakan sintaks for 1-111 yang fungsinya adalah untuk mengecek nama fastcache tadi yang terdapat pada database sheet kelima.
Dan sintaks if di sini fungsinya adalah untuk mencari nama fastcase yang sesuai dengan database kita. Jadi ketika telah terdapat sebuah kecocokan, maka secara otomatis akan dihubungkan langsung ke link Google Maps-nya menggunakan sintaks active workbook follow hyperlink tadi. Dan ketika pengguna tidak memiliki koneksi internet, akan muncul message box, maaf Anda harus bersambung ke internet. Baik, selanjutnya ada clear sheet PDF. Ini fungsinya sesuai dengan yang sintaks sebelumnya. Ini terletak pada modul kelima, yang fungsinya nanti adalah untuk meng-clear form PDF pada sheet 3. Jadi sintaks ini dapat digunakan sewaktu-waktu dengan menuliskan kembali clear sheet 3. Baik, selanjutnya salah satu fitur dari aplikasi kami juga termasuk kirim email. Jadi setelah Anda selesai registrasi vaksin, pengguna akan dikirimkan email yaitu suatu PDF untuk konfirmasi mengenai jadwal vaksinasi yang akan dihadiri oleh pengguna. Nah, dalam mengirimkan email, diberikan aplikasi luar untuk membantu mengirimkan email tersebut. Pada hal ini digunakan aplikasi Microsoft Outlook, sehingga di awal sintaks ini juga kita dapat melihat ada beberapa variabel yang dideklarasikan seperti WB as workbook, file name as string, Outlook app as object, Outlook mail as object, dan juga on error resume next. Nah, Outlook app as object dan Outlook mail ini as object ini sangatlah penting karena kita mau menggunakan aplikasi Outlook ini untuk mengirimkan emailnya. Nah, berikutnya juga ada kita mendeklarasikan workbook itu application.active workbook, yaitu kita memberitahu bahwa nanti yang akan kita gunakan adalah Excel yang sedang aktif ini, dan juga file itu kita deklarasikan sebagai workbooknya yang nama dari workbooknya kita, dan juga ada suatu fungsi yaitu vbe.insertString_ref. Nah, di sini digunakan untuk mengalihkan posisi suatu string yang sedang aktif ke yang lainnya. Nah, di sini juga kita gunakan agar nantinya file name-nya itu dapat kita ganti ke data vaksin. Sehingga nanti pada akhirnya nama PDF yang akan dikirimkan itu adalah file name underscore sheet3.range d12.value.pdf. Nah, sheet3.range ini adalah nama dari penerima vaksinasi COVID ini. Nah, untuk attachment yang akan dikirim, yaitu yang akan di-text adalah this workbook.worksheet sheet 3.export as fixed format, yaitu karena kita akan mengirimkan tipe PDF, sehingga kita menuliskan di sini XL type PDF dengan nama file name-nya adalah file name yang tadi kita sudah tuliskan di atas ini. Nah, di sini kita sangat penting untuk nge-set Outlook app get object outlook.application agar otomatis menggunakan Outlook app dan Outlook mail ini adalah sebagai draftnya. Dengan menggunakan Outlook mail, kita mengirimkan email dengan kelengkapan seperti kepada, carbon copy, dan carbon copy, subject, body, dan attachment. Nah, di sini sudah otomatis kita menuliskan kepadanya di sheet3.range dan carbon copy-nya di sheet5.range B3, dan seterusnya sampai kita mengirimkan secara otomatis dengan menggunakan titik send. Setelah itu, kita harus menggunakan sintaks kill file name agar file name itu dapat ke-reset dan juga menutup Outlook mail dan Outlook app. Selanjutnya, digunakan juga timer yang tadi juga sudah dijelaskan pada COVID quiz. Nah, berikut merupakan untuk pertama-tama men-start timernya. Ada application.onTimeNow, itu berarti kita menggunakan waktu sekarang, dan juga ditambah time value-nya itu setiap 1 detik karena kita menginginkan timer yang menggunakan interval 1 detik dengan increment count, yang berarti menambah variabel fungsi timer. Selanjutnya, kita juga ada sintaks untuk memulai timer tersebut. Nah, di sini sintaks sheet2.range d1-1 berfungsi untuk menghitung mundur timer. Karena kita ingin fungsinya sebagai timer yang hitung mundur, kita menggunakan -1. Dan value dari
timernya tersebut kita simpan di kolom bantuan sheet2.range_d1.value. Setelah itu start timer. Nah, jika sudah mencapai angka 0, maka si timer tersebut akan berhenti karena kita menggunakan sintaks di bawah ini, sub stop timer. Nah, yang membuat berhenti adalah schedule titik 2 sama dengan false. Nah, dengan menggunakan sintaks itu, timer akan berhenti secara otomatis jika sudah mencapai angka 0. Berikutnya akan dilanjutkan ke demo program. Baik, berikut merupakan demo program dari aplikasi petani. Nah, pertama-tama pengguna dapat menggunakan 3 fitur, yaitu login, sign up, dan juga forgot password. Untuk pengguna baru, pengguna dapat dipersilakan untuk sign up terlebih dahulu. Nah, di sini kami akan menggunakan contoh, misalkan contoh 123 dengan password contoh. Jika telah berhasil sign up, maka akan muncul message box selamat Anda telah terdaftar. Nah, jika kita di sini mencoba untuk sign up dengan username yang sama, maka tidak akan bisa walaupun dengan password yang berbeda. Dan di sini akan muncul username tidak tersedia karena sebelumnya sudah pernah digunakan. Nah, jika pengguna melupakan passwordnya, pengguna dapat langsung menggunakan fitur forgot password dengan memasukkan username yang pengguna gunakan sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini langsung dapat dipulihkan akunnya dan memasukkan password baru. Password berhasil diubah. Di sini akan kita langsung coba untuk login. Langsung muncul selamat datang contoh 123. Nah, di sini juga langsung kita ada 5 fitur, yaitu dapat mengganti my profile dan langsung dapat menggunakan fitur utama kami, yaitu daftar vaksinasi seputar COVID-19 dan juga COVID quiz, maupun dapat digunakan juga tombol logout jika sudah selesai. Nah, pertama-tama di sini untuk daftar vaksinasi. Nah, daftar vaksinasi ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu daftar sekarang juga dan juga untuk syarat vaksin atau tombol kembali ke menu utama. Pertama-tama, jika kita menggunakan syarat vaksin, maka akan langsung terhubungkan dengan suatu web, yaitu web untuk syarat penerima vaksin corona di Indonesia. Nah, kemudian jika penerima vaksin sudah membaca syaratnya, penerima dapat langsung daftar sekarang juga, tapi sebelum itu penerima harus melengkapi data Anda di My Profile. Nah, di sini kita langsung menuju ke My Profile untuk mengganti nama dan alamat email. Nah, di sini saya akan menggunakan email pribadi saya. Nah, setelah merubah nama, dapat dilihat di sini petani vaksin, karena sudah otomatis jika sudah berubah nama akan berubah juga di sini ya. Kita akan coba daftar. Nah, ini adalah form untuk melengkapi data Anda yang nanti akan dikirimkan untuk vaksinasi. Mari kita isi. Nah, di sini kalau data sudah selesai diisi, penerima dapat langsung dikonfirmasi dan harus mencentang ya, saya setuju. Penerima juga dapat melihat ketentuan vaksin dengan mengecek label ketentuan vaksin untuk terakhir kalinya. Nah, di sini penerima juga dapat menggunakan tempat vaksin atau mengecek tempat di mana dia akan divaksin. Seperti dapat kita lihat di sini. Nah, di sini akan langsung didireksikan ke Google Maps. Seperti yang tadi kita sudah pilih juga, di sini langsung otomatis ke Puskesmas Benowo. Nah, berikutnya, jika penerima vaksin sudah selesai, langsung dapat menyimpan dan akan langsung terkirimkan email. Nah, di sini karena tadi juga sudah dijelaskan, mengirimkan email itu ada carbon copy-nya, akan diperlihatkan untuk carbon copy-nya, yaitu di
petanivaksin@outlook.com. Nah, dapat dilihat di sini, data vaksin Disnaditya sudah muncul karena tadi kita sudah mengirimkan mengisi data-data ini. Nah, berikutnya, kalau tadi sudah ditunjukkan untuk yang karbon kopinya, di sini kami akan tunjukkan untuk pada sudut pandang menerima email. Nah, di sini dapat dilihat dikirimkan dari 520 ini adalah email kerja pada Outlook yang sedang aktif pada saat itu. Nah, di sini dapat dilihat ini merupakan hasil PDF yang dikirimkan oleh petani. Nah, di sini juga kami sudah lengkapi dengan hop surat untuk dapat dihubungi jika ada yang harus diuruskan seperti itu. Nah, di sini surat ini dapat dibawa dan digunakan sebagai surat untuk nanti mendaftarkan di tempat vaksin pada hari vaksinasi tiba. Akan dilanjutkan untuk seputar COVID-19. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menu seputar COVID. Jadi menu seputar COVID ini terbagi lagi menjadi 3 menu, yaitu menu video, berita, dan juga artikel. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai menu video. Jadi menu video ini menyediakan 8 buah video pengetahuan mengenai COVID-19, cara kerja vaksinasi, dan juga cara bagaimana mencegah virus corona. Nah, masing-masing video juga telah terhubung dengan sintaks yang akan membuka video dalam bentuk user form, seperti video berikut, yang dimana user form tersebut juga telah dilengkapi dengan sintaks yang menghubungkannya dengan file video yang ada di Google Drive, sehingga siapapun akan dapat mengakses video tersebut. It spread to other countries with cases doubling within days. This virus is the... Oke. Dan juga di sebelah pojok kanan atas juga terdapat tombol panah untuk kembali ke menu utama. Kemudian selanjutnya di sini ada menu berita. Jadi menu berita juga menyediakan 20 buah berita seputar perkembangan COVID-19 di Indonesia, peran pemerintah dalam menangani COVID-19, vaksinasi, dan juga berbagai kasus lain terkait COVID-19. Nah, seluruh berita juga telah terhubung dengan sintaks yang akan menghubungkannya dengan website resmi berita. Oke. Dan terakhir, di sini terdapat menu artikel. Menu artikel menyediakan 21 buah artikel seputar fakta-fakta COVID-19 dan juga berbagai permasalahan terkait COVID-19 yang dapat menambah pengetahuan lebih untuk para pembacanya. Nah, seluruh artikel juga telah terhubung dengan sintaks yang akan menghubungkannya dengan website resmi Halodoc. Nah, seperti ini. Oke, dan juga di pojok kanan atas terdapat tombol panah untuk kembali ke menu utama. Oke, selanjutnya untuk menu COVID Quiz. Nah, pada menu awal itu terdapat 3 tombol, yaitu Start Quiz, petunjuk, dan tombol keluar. Yang pertama-tama kita akan mencoba untuk tombol petunjuk dulu. Nah, untuk tombol petunjuk tadi telah dihubungkan dengan sintaks yang nantinya akan membuka user form petunjuk, yaitu petunjuk cara memainkan COVID Quiz-nya ini. Oke, bisa kembali. Oke, jika telah membaca petunjuk tadi, maka langsung dapat start quiz-nya aja. Nah, di sini pada tampilan quiz-nya terdapat 3 pilihan jawaban dan 1 tombol keluar. Jadi, misalkan kita menjawab jawaban yang benar. Kita menjawab B misalnya. Nah, pada user form ini terdapat timer pada kiri bawah yang menghitung mundur dari 5 sampai 0. Dan kemudian pada user form tadi terdapat pembahasan mengapa jawabannya adalah B. Sekarang misalnya kita menjawab C. Nah, di sini akan muncul user form yang salah dan akan secara otomatis muncul juga timer seperti tadi dan menjelaskan jawaban yang benar itu apa. Dan misalnya kita langsung klik jawab lagi. Nah, misalnya kita mengklik tombol keluar sekarang. Nah, jika mengakhiri quiz pada pertengahan quiz seperti ini, maka secara otomatis nanti akan kembali ke user form selesai quiz yang nantinya di situ terdapat akumulasi dari total benar menjawab quiznya juga dan ditampilkan skornya.
Nah, karena kita menjawab 2 jawaban benar, maka akumulasinya kita mendapat skor 40 untuk kuis tadi. Dan di sini terdapat 2 tombol, yaitu pelajari lebih lanjut mengenai COVID-19 yang nantinya akan menghubungkan menuju user form seputar COVID yang telah dijelaskan tadi. Dan selanjutnya ada tombol kembali ke menu awal yang nanti akan menghubungkan ke menu awal tadi. Baik, mungkin sekian demo program dan juga presentasi kelompok kami mengenai final project ini. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil final project petani ini adalah program petani dibuat dengan menggunakan Microsoft VBA Excel dan diharapkan dapat mempermudah proses vaksinasi di Indonesia. Program petani juga telah melalui banyak uji coba program dan dapat beroperasi dengan baik dan juga maksimal. Mungkin sekian yang sekiranya bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.